Kalian waktu 98 umur berapa? Aku 4 tahun. Ya. Iya kan kita di tahun yang sama. Kita 4 tahun, lagi 4 tahun. Iya. Berarti 8 tahun. 8 tahun. 4 tambah 4 kan 8. Walah gue cek gimana. Dia terbang. Ya. Hilang dong pemandangan kontol saya. Ya. Kuntulnya denger terus selah asem apa iki? Aura dibayar dan dalam. Sama-sama gede di Jogja. Iya. Jadi di Jogja. Kalian kenal dari umur berapa? SMP kelas 2. Probably berarti 14 tahun. Iya. Oh, wow. Satu SMP. No. We've been knowing each other for Kita tahu 14 years pernah gitu ya. satu sekolah. Oh ya? Terus ketemunya? Di workshop jurnalistik gitu. Wow. Kayak kita jurnalis cilik gitu ya. Oh, berprestasi Kayak- bibit unggul Yogyakarta. Dipendem. Wah, bibit tidak tumbuh. Tuh ning kono jebulane. Iya. Baik. Kamu ikut podcast? Iya, untungnya enggak. Tahu-tahu dia kesini. Podcast. Terus kalian ini enggak waktu tapi emang enggak tahu. Waktu umur-umur yang udah mulai beranjak SD gitu, pernah ada momen-momen kalian ngobrolin soal politik, soal Soeharto, soal reformasi, soal Orba gitu sama Oh orang jelas. tua kalian. Oh, Kayak iya? we're very politically aware of things. Oh my god, cinta bos. Oh iya. Ini kudu serius sama orang. Orang Oh iya. Tantangan banget tuh asli. Kayak Kenapa? we've been taught about Oh, you know yeah. political situation Yeah. and that kind of very serious topic since we were a kid. So Why? Why though? Why? because we're going to continue the future of this country. So yeah, thank you so. Oh, kecil ya. Udah disuruh mewarisi bangsa. Ya Allah, Akbar. Orang tua aku ngongkon aku ngerjain PR wae kangelan ya. Aku ya bisa nangis wih gara PR. Iya, iya. Mungkin nggak bener-bener. Maksudnya kayak aku nggak akan bilang aku nggak paham, tapi nggak yang paham kayak gitu. Iya. Jadi kayak itu tadi majas kayak agak Sharing agak. ya kayak gitu sih Itu aku aku ya. beneran kayaknya hilang ya. Dalam artian hilang tuh aku beneran karena sekarang aja tuh aku nginget-nginget umur-umur segitu ya. Maksudnya itu tuh juga nggak terlalu yang ingat banget ada kejadian apa aja sih sebenarnya. Cuman sirka-sirka itu tuh emang buat aku atau at least berarti aku paham ibuku cukup pintar berarti ya bikin safety pada saat itu. Ya. Karena aku tidak merasa ada perubahan yang signifikan gitu Betul. loh dalam waktu-waktu itu. Karena aku tuh pas SMA inget banget temenku tuh ada yang ngebahas sampai oh yang dia biasa minum susu dia jadi nggak minum susu. Karena Iya. Krismon gitu. Iya ya. kan 98 itu kan era-eranya Krismon Iya, gitu iya, kan. benar-benar. Terus kayak ya sampai kayak gitu-gitu. Krisis kumon. Emang udah masuk ya Kumon? SD ra sih Ya Kumon ampun. gitu. Kalian masuk Kusmon lagi Kumon, terus apa itu Ganesha kayak gitu. Oh GO tapi Oh, waktu masuk. SMA. Aku waktu Masuk SMP klub doang. elit ya. SMP doang. SMA aku neutron. Subhanallah. SD aku kayak ada apa namanya guru yang ngajar bahasa Inggris di matematika buka les-lesan gitu. Balik ke aku tadi. Ibumu kerja apa? Ibuku PNS Guru SD, SMP, SMA atau pegawai? di puskesmas. Wah, Oh, tenaga kesehatan. Iya. Bapakmu? Bapakku waktu itu tuh yang tadinya di BUMN memutuskan untuk cabut. Kenapa? Karena ini aku nggak tahu dan aku nggak pernah nanya juga sih ya. Cuman pada saat itu katanya sih kalau oh ya dua-duanya kan pegawai negeri nih, yang satu mau wira swasta aja gimana yang kayak gitu sih kayaknya. Terus akhirnya sih mau memutuskan gitu. But ya kayak gitu. The rest is a story di part itu. Iya. Kayak gitu sih aku rasa ibuku kayaknya cukup oke bikin safety deh. Aku nggak tahu gimana. Jadi kamu nggak kayak ngerasain? gitu. Soalnya ibuku tuh aku ingat banget ibuku tuh dulu tuh puskesmasnya tuh jauh banget, beneran jauh banget. Di Kayak di alah
ya Allah, udah beda kabupaten, berasa beda kota deh. Dia ngelaju berarti. Buset. Di Kulon Progo gitu. Aduh, aku lupa. Bantul, Tapi itu Sleman, jauh banget. Pacitan. Joran yang di Pacitan bro. Sambut. Ora. Dan subuhan langsung budal. Tapi budalnya esok banget dan ibu tuh kayak bisa ngebis kayak gitu tuh loh. Bahkan pas ngandung adik tuh juga sih. Kamu pernah tanya kenapa ibumu pengen jadi tenaga kesehatan nggak sih, atau kayak kenapa dia rela sejauh itu gitu? Kalau jadi PNS di puskesmas kayaknya emang kan ditempattempatin gitu ya. Kamu akan selalu pindah kan? Gitu. Kalau di puskesmas tuh kamu nggak akan di satu tempat itu sampai berpuluh-puluh tahun tuh enggak. Itu pasti akan dipindah. Gajinya berapa? Nggak tahu nggak? Ayo kok coba ya kalau Gede PNS pada umumnya Pada guru. enggak gede dong. Nggak gede kan? Nggak. Tapi sekarang? Sekarang aku nggak pernah nanya. Sejujurnya aku nggak pernah nanya. Tapi karena ibuku udah mau pensiun juga, kata ibuku itu akan ada perubahan yang jauh banget juga kalau pensiun tuh. Jelas nggak akan sama dengan pas kerja. Kalau orang tuamu Kip? Bapak ibu bekerja di media. Ya kita tenang. Iya. Bapak ibu di TVRI, jadi semuanya juga hampir sama kayak kita. Aku tuh malah maksudnya aku ingat 98 kan ada kerusuhan dan bla bla gitu kan. Tapi aku tidak ingat kayak gitu. Kenapa? Karena aku di Bali pada saat itu. Maksudnya kayak aku tuh malah liburan kayak gitu. Pas Mei-nya itu. Kayaknya karena kemudian maksudnya kayak pas gede tuh baru diberitahu ibu bahwa itu tuh waktu kita di Bali tuh di Jawa kerusuhan kayak gitu. Tapi di Bali nggak ada kerusuhan. Wong aku nang pantai teles kecah kayak gitu bukai. Maaf kepada masyarakat Bali, tapi saya waktu kecil sukanya bukain rok patung-patung di pasar Saraswati. Terlalu curious kayak gitu, dan terus klenek sekolah cilek kayak gitu. Jadi gitu. Wow. Enggak bener-bener kerasa. Pas gede pernah ceritain nggak kayak pernah ada kejadian apa nggak di Jogja, atau yang aku tanya ke beberapa temanku sih nggak pernah ada, kayak nggak ada apa-apa di Jogja gitu, atau kayak emang waktu itu sultannya itu cukup berhasil gitu mengamankan Jogja, atau ternyata ada tapi nggak kelihatan, atau apa pendapatmu punya pendapat nggak soal itu? Kayak di Solo kan gede ya kayaknya ya, maksudnya ada gegernya gitu. Aku nggak ingat sih ada apa, maksudnya kayak kerusuhan atau apa tuh sama sekali nggak ada yang aku ingat aku saksikan kayak gitu, atau bahkan aku dengar pada saat aku kecil gitu. Walaupun sebenarnya kata ibuku tuh pada saat pulang dari Bali itu sebenarnya tuh kayak aku dan keluarga aku tuh sempat terjebak di satu kerusuhan kayak gitu. Oh iya. Nah cuma aku nggak tahu itu di mana, di kota apa kayak gitu, situasinya seperti apa. Cuma kata ibuku ada itu bilangnya kayak mbakmu nanti mutah-mutah pas kayak gitu, kayak saking takutnya kayak gitu karena terjebak lagi perjalanan pulang gitu lah kayak gitu. Tapi aku nggak ingat sama sekali kayak gitu, aku ya cuma ingat kebasahan di pantai itu aja kayak gitu. Tadi kan kamu cerita orang tuamu udah mentransfer pengetahuan politik kamu dari kecil gitu. Apa yang mereka ceritain? Kalau mereka TVRI berarti kan sebenarnya asosiasinya masih sama pemerintah ya? Iya. Maksudnya jelas bukan bobot yang berat-berat kayak gitu, tapi kemudian bukan berarti topik-topik itu tidak dibahas di rumah. Maksudnya aku kayak aware bahwa kita ganti presiden kayak gitu, kita pemilu, sekarang tuh Pak Abdurrahman Wahid kayak gitu, sekarang Bu Megawati gitu-gitu tuh aku tuh aware aja kayak gitu pas masih kecil kayak gitu. Mungkin kayak tapi kayak dalam konteks yang salah anak kecil, misalkan kayak ya pas aku ingat banget pas Gus Dur kayak aku libur lama banget kayak gitu di TK kayak gitu, kayak wah enak libur atau kayak masuk sebulan waktu itu kalau iya masih segitu percawu iya. Terus kayak libur apa sih bulan puasa kan yang sampai kayak lama banget itu aku ingat banget. Terus kayak habis ini enggak ya kayak gitu, presidennya ganti ternyata, makanya kayak liburnya udah kayak beda kayak gitu doang. Terus kamu ini nggak menciptakan jadi ada rasa kagum nggak sama presiden karena terus kamu diceritain gitu? Enggak juga sih.
apa ya, aku sih nggak pernah inget kayak punya kekaguman tertentu terhadap sosok presiden. Sama. Iya, Mungkin sama. karena keluargaku tuh sejujurnya dari dulu tidak menyukai pemimpin kita yang 30 tahun berkuasa kayak gitu. Kamu dikasih kan. tahu dia tuh jahat gitu nggak? Atau Iya, lebih ke kayak ya it's not a good thing bla 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 kayak gitu. Apa namanya, udah nggak menjabat lagi dan sebagainya gitu. Tapi aku ingat I have that kind of impression bahwa kayak oh, Soeharto adalah pemimpin yang tidak baik, nggak kayak Pak Soekarno pada saat itu oh iya tuh. malah. Kenapa? Mungkin karena eyang aku kali ya, eyang aku kan udah dari zaman dulu banget, terus kayak I don't know, kayak some kind of trauma gara ya perubahan dari Pak Karno ke Pak Harto kan ya geger nanannya kayak Ada gitu keluargamu ke yang terlibat atau jadi korban. gitu. Jadi kayak I don't think kayak it leaves a nice memory kayak gitu. Jadi kayak ya itu atau mungkin kayak yangku aja yang Soekarnois marahin kayak gitu, aku juga nggak tahu ya kayak gitu. Tapi kayak ya itu tuh lebih ke di situ, atau mungkin kayak ya nostalgia aja karena kayak yangku dulu ikut apa namanya perjuangan kayak gitu kan, jadi telek dulu Kalau iki apa? mata-mata gitu. Mata-matanya siapa? Belanda, memata-matai Belanda lebih Oh, tepatnya wow. kayak gitu. Jadi mungkin kayak that kind of nostalgia pada saat itu yang bikin kayak kemudian ketika ganti apa namanya dari Soekarno ke Soeharto apa namanya yang aku nggak terlalu suka kayak gitu. I think kayak ya terus kind of Veteran. Eyangmu masih ada? udah settle semuanya. Kalau kamu tuh? Ya, kebetulan eyangku tuh empat-empatnya kan juga mengalami masa itu ya, bahkan sampai ada yang adiknya meninggal karena ketembak lah atau apalah kayak gitu. Dan kalau dari sisinya ibuku kan yang kakung almarhum tuh 4 bersaudara, 1 cewek, tapi 3-tiganya tuh semuanya di situ di angkatan dan jadi polisi. Menarik ya. Iya. Itu menarik loh, tapi Ada perubahan dinamika keluarga nggak? nggak ada Nggak ada. karena dan aku juga nggak tahu ya, maksudnya kayak ya it could be bias atau mungkin perubahan zaman, tapi aku tuh ngelihat banget gimana eyangku dulu sama ada salah satu pak deku tuh juga sudah almarhum tuh, bahwa oh ya polisi oke tuh kayak mereka, karena mereka ini tuh ya dua-duanya tuh beneran vokal banget. Dan kalau ada yang nggak baik tuh ya enggak. Makanya ketika ya yangku kan pas aku kecil aja juga udah pensiun kan ya sebenarnya, tapi masih aktif di sana sini. Nah pak deku tuh juga begitu udah pensiun terus ngajar, tapi tuh masih dipanggil ke sana sini, bahkan untuk jadi tim presiden lalalili kayak gitu. Sebenarnya yang bikin budeku, istrinya, dan ibuku dan saudara-saudaranya itu yang kadang suka deg-degan, takut kenapa-napa. Karena almarhum Pak Deku ini tuh vokal banget, beneran sevokal itu yang kayak kalau ini nggak bener lo tuh nggak bener lo kayak gitu. Karena pernah juga sampai Pak Deku kayak dipanggil diam-diam di suatu malam ke kantor untuk kayak, kok kamu ngomong kayak gini sih, kamu ini nggak tarik nggak omongan kamu kayak gitu-gitu, beneran di sidang yang kayak gitu-gitu. Wow. Iya, dan Pak Deku kayak yang lah nggak ngapain kayak gitu, nggak ngapain aku harus narik omonganku kan itu bener kayak gitu, yang kayak gitu gitulah. Jadi yang suka deg-degan tuh kami sebenarnya. Dan aku beneran merasa mereka oke, karena Pak Deku tuh juga sampai kayak yang, jangan nyari pasangan polisi. Baru aku Nggak mau ada ngomong yang apakah bener. kalian tuh Iya. jadinya proud sama kepolisian atau jadi kayak Nah, aku nggak pernah proud. Aku nggak pernah proud sama kepolisian, sama sekali nggak, karena memang buruk. Budeku tuh juga selalu bilang kayak gitu. Ini tuh nggak masuk akal, dan polisi tuh apa ya, kayak yang udah tahu harusnya tuh mengemban amanahnya rakyat juga gitu. Kenapa mereka kayak gitu ya, kayak terus kayak apa yang korupsi bisa gede-gede banget,
gaji bisa segitu, punya rumah segitu, itu tuh nggak masuk akal. Budeku tuh bahkan bilang kayak gitu, itu tuh nggak masuk akal kayak gitu. Karena toh ya aku juga lihat sendiri, eyangku, pak adekku rumahnya tuh biasa aja. Itu menarik buatku karena terus in a way di keluargamu jadi sangat apa ya, kebebasan berpendapat meskipun apalagi berbeda dari mayoritas, apalagi atasan itu sangat dihargain gitu ya. Dan apakah itu yang juga diajarin orang tuamu ke kamu? Aku nggak bisa bilang iya tapi nggak bisa bilang enggak juga gitu loh. Cuman kayaknya in a way ibuku juga lama-lama tahu bahwa nggak bisa nih kalau misalnya ngobrol tuh nggak pakai debat gitu. By mean nggak pakai debat adalah kalau misalnya Slack itu tuh malah hal yang biasa banget, dan ibuku lebih terima itu daripada nggak ngobrol kayak gitu. Jadi itu sebenarnya dalam prosesku makin gede sini itu juga itu jadi menyenangkan gitu, karena ibuku lebih terbuka gitu kan. Jadinya gitu sih. Kalau di keluargamu Kip, kalian pernah nggak ngomongin misalnya tuh habis reformasi jadi ada pemilu gitu kan, jadi emang oh iya kita jadi bisa berpendapat, bisa ngomong bebas, apalagi orang tamu di media gitu? Iya sih, menurutku iya. Maksudku kayak bapak tuh kan suka banget baca buku kayak gitu. Beliau suka banget Pramoedya Nathator sebenarnya, dan kayak bapak sering baca cerita kayak gimana ya ketika dia punya bukunya Pram, ketika pada saat Orde Baru ya dia harus menyembunyikan buku-buku itu misalkan kayak gitu, karena dia nggak bisa. Aku tuh punya kopian perburuan yang beneran udah krepel halamannya kayak nggak tahu dari tahun berapa kayak gitu, edisi pertamanya kayak gitu tuh, yang ketika aku SD or something kayak gitu baru dikeluarin bapak kayak gitu, yang kayak oh bapak punya kopi itu. Jadi kayak apa ya, of course kemudian itu satu hal yang sering dikenang oleh bapak, gimana kayak setelah reformasi itu jadi kayak flow informasinya tuh lebih apa namanya, lebih terbuka kayak gitu, nggak apa namanya berkaitan sama sensor dan sebagainya kayak gitu. Bapak bisa secara terbuka baca, mencari tahu apa namanya tulisan-tulisan dari orang-orang yang sebelumnya itu akan sangat sulit untuk diakses pada saat Orde Baru kayak gitu. Terutama dari bapak sih sebenarnya, apa namanya, diskusi semacam ini, gimana kayak dia cerita aja kayak iki biyen ki bapak ki kudu ndelok buku iki lho kayak gitu istilahnya, terus kayak gitu-gitu. Walaupun kayak nggak pernah, karena bapak bukan tipe orang yang menguliahi, tapi kayak di rumah kemudian ya udah ada bukunya Pram, apa ada apa kayak gitu, ada film apa, ada apa kayak gitu, and that's it kayak gitu. Kayak bapak nyetel itu, dan kalau sama kita duduk kita juga ikut nonton gitu aja kayak gitu. Lebih ke memfasilitasi dalam diam dan tanpa berkata apa-apa kayak gitu. Tapi kemudian ya itu tadi, jadi itu juga yang menurut aku ngasih aku pemahaman, oh ternyata ya sekarang tuh udah beda kayak gitu. Dan apalagi juga pada saat, maksudnya karena bapak ibu di TVRI kan juga otomatis jadi, apa namanya, cerita-cerita kayak dulu tuh TV tuh cuma TVRI kayak gitu. Zaman biyen ki nek semamane yang puri pun juga kayak dikit-dikit nyinggung biyen ki nek meh nonton TV ki kudu nang omahe tangga stik rame-rame ngono kuwi, soal sing duwe TV mung DE kayak gitu. Terus sekarang tuh udah ada RCTI, SCTV apa gitu. Ada beberapa apa ya, kayak obrolan yang memberikan konteks. Dulu tuh nggak sebanyak ini loh, TV cuma ada TVRI doang, terus habis itu ada RCTI, ada apa kayak gitu. Jadi penasaran, pernah nggak pas momen waktu kamu kecil gitu orang tuamu beli TV baru, atau terus tiba-tiba ada banyak stasiun TV, terus excitementnya mereka tuh kamu tahu gitu bahwa ternyata sekarang kan RCTI gitu. Itu kan sama kayak kalau misalnya kita kerjaan tuh ternyata itu adalah kompetitor sebenarnya, tapi kamu excited gitu. Ada nggak yang kayak gitu orang kamu? Enggak sih, kayak kita nggak bapak dan ibu bukan orang yang terlalu gila dengan budaya populer, aku rasa. Maksudnya kayak televisi kan budaya populer ya kayak gitu kan. Jadi kayak nggak so excited atau apa kayak gitu. If any itu sebenarnya kayak a kind of cautious kayak gitu, karena lebih ke kayak tontonannya ki opo ki anakku iso ndelok enggak kayak gitu. Aku rasa kayak bapak ibuku tuh cukup progresif, punya kayak
beberapa point of view yang sebenarnya aku pikir sekarang ini jalannya sangat modern kayak gitu loh, walaupun dengan bahasa mereka di tahun itu ya, jadi kayak lebih ke itu kayak gitu, cautious kayak gitu. Dan kalau sama ada kayak TV-nya tambah atau apapun, enggak yang kayak overly excited. Aku enggak pernah mungkin juga karena mereka bukan tipe yang ekspresif banget kayak gitu, tapi kayak ya cuma kayak oh ya udah ini bapak sibuk cari salurannya aja, terus kayak ini udah ada kayak gitu. That's it kayak gitu, nggak apa kayak gitu. Aku merasa kayak cuma the kind of excitement yang aku lihat yang mungkin seperti yang dimaksud Mbak Amal tuh pada saat ada Metro TV malahan kayak gitu, karena bapak kayak sangat excited dengan kalau dari yang aku tangkap dari bapakku, dan aku nggak tahu ini baru tahu nggak kayak gitu. Metro TV kan kayak pada awalnya kayak dibentuk oleh banyak jurnal-jurnal senior kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak bapak tuh sangat nungguin bahwa kayak oke, ada satu saluran TV yang menghasilkan konten jurnalistik yang yang legit kayak gitu, nggak sekadar entertainment kayak gitu istilahnya. Aku ingat banget kayak dulu tuh zaman keluargaku sangat senang menonton TV itu kayak bisa dibilang kayak Metro TV everyday kayak gitu, not kayak ya udah nomor 2 ya TVRI kayak gitu. Sampai apal duta TVRI. Kalian pernah diajak ini nggak, nyoblos nggak waktu akhirnya Soeharto turun, ada pemilu? Aku nggak ingat sih, tapi kayak apa ya, aku tahu ada pemilu kayak gitu, dan dari kecil udah tahu bahwa ada pemilu, tapi aku nggak tahu kapan mulainya kayak gitu. Aku cuma oh ya bapak pulang, ibu pulang, jarinya udah ungu, bude pulang. Kamu nggak diajak? Atau nggak pengen ikut? Aku diajak tapi nggak tahu umur berapa, SD kali kayak gitu, dan kemudian kayak baru lihat langsung di bilik, oh gini toh kayak gitu tuh loh. Tapi kayak aku kayak nggak tahu, kayak keluarga aku anti kemapanan ya kayak anti tatanan negara karena aku tuh tahu bapak aku tuh adalah sebenarnya tuh seorang sinis gitu loh, kayak gitu. Ini kayak memandang hal-hal kayak gitu dengan sudut pandang yang sangat skeptis ala jurnalistik banget kayak gitu loh. Dia menurun ke kamu nggak sih bapakmu kayak gitu? Aku rasa iya, makanya aku rasa iya. Terus bukan uangnya atos toh, jadi anaknya julid nyinyir ngene iki lho kayak dia menganggap cuma gitu kayak a whole aku universe. Bahwa maksudnya kan both of our parents kan PNS ya, tapi aku merasa bahwa akib ortunya ada di media itu privilege gitu. Iya, karena tetap beda caranya, kayak dengan ortuku, dengan akib tadi cerita, aku tuh beneran recalling everything dan kayak oh iya, that's not how my parents talk atau discuss kayak gitu. How's your parents? Gak tahu ya, aku beneran kayak nggak merasa bahwa dulu kan di rumah tuh rame kan sebenarnya, kayak nggak cuman aku, kakakku dan kedua ortuku, tapi ada ortunya bapak kan, terus ada tanteku juga dan ada orang lain juga ya. Jadi itu practically sebenarnya sebuah household yang ramai gitu loh, kayak kita tuh bisa serumah tuh ada kayak iya benar at least 7 orang pada saat itu. Waktu aku kecil ya 7 orang, itu belum ketambahan kemudian adikku lahir kayak dengan it's practically 8 sampai 9 orang kemudian kan. Terus sekarang kayak gak ada orang di rumah kayak lo kebayang gak sih rasanya apa. Nah itu tuh juga mungkin karena pada saat itu adalah aku dan kakakku tuh adalah yang paling krucil di rumah ya, jadi mungkin semua orang dewasa tuh ngobrol satu sama lain aja, ngerti gak sih? Anak kecil tidak dilibatkan? Kita kayak cuman oh ya udah duduk di situ aja kayak dan listen kepada the adults ini ngobrolin apa kayak gitu. Ada nggak core memory yang kamu ingat gitu, ngobrolin sesuatu? Asli ini nggak pernah. Ini deh apa ya, kalau ke pemilu tadi kamu pernah ikut deh kayaknya. Itu kayaknya suatu ini sendiri ya, suatu keriaan tersendiri gitu di neighborhood gitu. Oh ya. Karena kan emang dulu kan agak seru sih dulu, kayak ada yang dijadiin satu tempat di RT mana, tapi juga pernah kayak per RT bikin sendiri kayak gitu-gitu tuh pernah juga. Aku inget banget kok, tapi tuh aku tuh kayak selalu nggak ngerti ini tuh pemilihan yang mana, karena baik banget kan, jujur aja waktu itu baik banget kok kayak dan nggak di saat yang sama nggak sih? Nggak di saat yang sama, jadi tuh kayak yang kadang kayak ini apa sih kayak gitu. Cuman
pada saat-saat itu kayak yang oh yaudah, kayak aku juga inget banget kayak oh nggak boleh ikut tapi nggak boleh ikut ke bilik gitu. Sekarang masih ramai nggak di perkampunganmu event-event kayak gitu? Enggak deh. Maksudnya kayak nggak ada keriaan yang sama yang aku lihat. Maksudnya kayak terakhir kali aku kan udah mulai nyoblos berarti dari tahun berapa tuh? Pokoknya zaman-zaman kita harus nyoblos 17 Ya. selain Umur 17. selain presiden gitu kan. Pilkada. Itu kan udah Ya, ada ya, kan. kayak Itu kan zaman-zaman yang pilkada. aku saya kayak gitu kan. Terus iya, Kita Pak RT nyoblos nggak sih? kagak Enggak ya? Un. Enggak. Pak RT dipilih Apa-apa siapa? enggak. Musyawarah nggak sih? Iya, aku kampung. Iya Kayak kan? bapak-bapak ibu-ibunya. Ya, kalau di tempatku juga kayak gitu, musyawarah kayak gitu. Voting sih, tapi kayak seingat aku ya bapak-bapak ibu-ibunya kayak anak kecil juga nggak dihitung gitu. Loh, kamu udah gede sekarang tetap nggak dihitung? Aku kan rasawung. Aku bareng. Saya gede saya ora rawung ya. Oh ya. Kanca-kancaku sing asli Yogya ini udah ngono ning kampung malah ora rawungan. Iya kan? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa? Nah, itu juga hal yang menarik. Kenapa? nih Ada sebenarnya apa di kalau kampung misalnya kalian nih? Kalau Kamu menurut Prawira aku, Taman, kamu Aku di Aku Karangwaru. iya, Tetap ya? Kayak utara dan aku selatan. perumahan sih sebenarnya, tapi emang kayak karena perumahan lama jadi kayak lebih tight knit gitu loh sebenarnya. Aku kalau dari aku memahami mungkin karena gak berusaha sombong atau gimana, tapi kemudian tingkat pendidikannya beda dan itu mempengaruhi kayak topik bahasan kayak gitu kan, diskusinya apa kayak gitu, dan aku nggak selalu merasa nyambung kayak gitu. Aku ingat pada waktu kuliah tuh aku sering berusaha atau kayak diusahakan oleh ibuku lebih tepatnya gitu, ngewangi kayak korban ngono-ngono kayak loh istilahnya kayak gitu tuh. Dan kayak udah kemudian kan ketemu kan, nah aku ngerasa kayak topik yang dibahas tuh it's not really my cup of tea deh kayak gitu, kayak ya kayak di permukaan banget, walaupun to be fair mungkin juga karena nggak akrab kayak gitu kan, tapi kemudian kayak jadi oke, kayak enggak deh kayak gitu loh. Aku rasa rawung sejak udah ini lulus SMA terus aku jadi nggak serawung waktu itu. Sebelumnya sih rajin banget karena TPA. Iya kan dari TPA, terus aku ngajar TPA, Oh iya, terus ikutan liko. Wow. Aku ikutan liko loh, jangan sedih. Allahu Akbar, Masya Bacaan Quranku Allah. masih oke loh sampai sekarang, iya. alhamdulillah. Tajwid masih ngerti, hukum bacaan masih ngerti, beberapa hukum Islam juga masih nyantol kayak gitu kan. Iya gitu, bantuin korban kayak gitu-gitu. Cuman aku beneran lupa sih kenapa terus aku ini ya nggak ini kayak yang lama-lama sama ibuku juga kayak ya udahlah kayak gitu. Kalau dulu kan kalau aku nggak berangkat ke masjid atau ngapain tuh kamu nggak ke masjid kayak gitu, kayak gitu. Terus lama-lama kayak yang ya udahlah. Orang tua kalian lebih ya udahlah gitu. Ya mungkin karo batin paling yo. Karena ada yang ngerti. Aku sih tahu kayak ibuku masih berusaha mendorong itu kayak mana melu rondo kayak gitu, atau kayak ini mana pengajian loh, gue mah melu ra kayak gitu atau masih berusaha, tapi aku kayak enggak gitu, lebih. Kalau aku boleh tahu, Kit, kamu pernah ngomongin sama orang tuamu soal identitas gendermu nggak, atau kamu minta pendapat atau apa mereka gitu? Nggak pernah sama sekali. Kayak itu satu topik yang maksudnya dari Bapak masih Sugeng pun kayaknya tuh berusaha dihindari, atau kayak ya waktu dulu Bapak Sugeng kayak udah decided gitu loh, kayak udah nggak boleh kayak gitu, misalnya kayak nggak boleh pakai pakaian cewek atau apa kayak gitu tuh udah kayak gitu, udah kayak diketok palu istilahnya kayak gitu. Jadi kayak nggak pernah ada, aku tidak melihat ada celah untuk membuka ruang diskusi tersebut sebenarnya kayak gitu. Iya, enggak. Tapi itu sama orang tuaku, tapi kalau sama mbakku sih aku kayak open aja kayak gitu. Ini agak jauh sih dari yang keluarga. Kalian ini nggak, di kampung kalian ada yang peranakan Cina gitu nggak, keluarga peranakan Cina? Ada. Apa ya, mau nanya apa soal itu ya? Apa yang kalian lihat dari mereka waktu kecil, terus begitu kalian semakin dewasa dan semakin luas pengetahuannya, ada perbedaan nggak? Yang aku lihat ada dua kebetulan tempat aku tuh yang
kalau yang dari dulu ya aku nggak tahu kalau sekarang ada lagi kayak gitu, tapi kayak yang dari dulu sampai sekarang ada tuh ada dua rumah di perumahanku yang keluarga peranakan kayak gitu, dan dua-duanya tuh kayak mempunyai yang menurut aku ya mempunyai relasi yang sangat berbeda apa namanya, dan juga reputasi yang sangat berbeda di masyarakat. Yang satu ini tuh memang serawung banget kayak gitu, kayak almarhum bapaknya tuh yang sangat wah bener-bener kayak bahkan lebih dari most bapak-bapak di tempatku kayak gitu, yang bener-bener kayak apa namanya gotong royongnya kuat banget, terus kayak seneng ngerosii perumahan gitu-gitu lah istilahnya kayak gitu. Terus kayak nih semuanya kayak kerja bakti, kerja tenanan gitu-gitu si bapak ini kayak gitu. Dan kemudian juga ibunya juga karena seneng masak dan sebagainya, jadi kayak sering bantu kalau sama mamanya di perumahan lagi ada rame-rame apa kan, terus kayak udah kayak gitu kan ikutan masak dan sebagainya. Terus sekarang juga masih jualan apa kayak kue-kue kering atau apa dan sering kayak dibeli kayak gitu. Cuma kalau aku ingat ya dua anaknya nih sama kayak aku kayak gitu, kami main ketika kecil, tapi begitu SMP kemudian kayak nggak serawung lagi kayak gitu, dan mereka dengan apa namanya circle di sekolah masing-masing kayak gitu, dan grow apart kayak gitu-gitulah istilahnya, nggak di perumahan lagi kayak gitu. Nah yang satunya ini tuh sebenarnya kasus yang cukup menarik karena dia punya satu anak cewek, dan anak ceweknya itu either a batch atau emang gender non conforming kayak gitu loh istilahnya kayak gitu. Dan apa namanya mereka emang relatively lebih secluded, nggak yang bener-bener secluded kayak gitu. Dan aku ingat sih karena aku masih apa namanya aku nggak pernah ngomong sih kayak how to address her or anything kayak gitu, tapi kayak apa namanya si Mbak ini tuh juga tipe yang serawung sebenarnya kayak gitu. Tapi aku rasa karena identitas gendernya dia dan kemudian juga karena seksualitasnya dia, jadi agak susah sebenarnya di apa namanya untuk kayak masuk di perumahan kayak gitu. Tapi kayak dia tuh juga tipe yokuis yang kerja bakti, wah tangannya reket kayak gitu istilahnya kayak gitu. Dan ya mungkin karena itu tuh jadi kayak yang satu ini tuh gak sedekat itu aku rasa gitu. Mungkin selain beda RT juga, tapi kayak aku rasa kayak sudut pandangnya juga beda sih. Rumah mereka ini nggak di pagernya tuh ada besi-besi gitu nggak sih? Ya. Ada juga. Ada. Rumahmu? Ora sih. Rumahmu nggak? Enggak ada. Bahkan dulu kata apa open mana? Ya enggak sih. Ya tapi enggak kok. Mereka ada Apa sih bahasanya itu? ya pagar yang runcing itu kan ya. Aku enggak loh. Kamu nggak? Tetangga depanku persis itu Oh yang mie kan itu. depanku persis. Depanku kan ada rumah. Oh, itu iya. Chinese. Emang Chinese gitu. Terus kayak ya dari dulu kecil banget tuh kayak sering banget ke mereka malahan anak kecil gitu, kayak minta permen gue. Teriak kita, "Aduh, minta permen." Adanya kayak gitu juga. Gitu kan cuma berdua, anaknya dua gitu. Terus yang anaknya yang pertama udah cabut, nah yang sekarang di situ masih anaknya yang cowok. Anaknya yang cowok ini juga mungkin udah di atas kita banget umurnya ya. Terus dia emang serawung kok gitu, makanan kiri, jadi kita selalu tahu kayak gitu-gitu. Nah dulu di belakang rumah tuh ada yang tinggal, tapi emang iya kayak gitu secluded banget. Sebelum rumahnya itu sekarang jadi asrama ada cowok. satu lagi dan lebih secluded lagi, walaupun si bapak ini adalah muslim peranakan kayak gitu. Tapi lebih secluded lagi. Menarik kan perumahan? Triple minority malah ya. Iya kan kayak Menarik, gitu. menarik. Ya, ada tiga keluarga peranakan dengan kompleksitas masing-masing kayak gitu. Tapi aku sorry motong aku monggo aja. Lanjut. Aku cuma ingat aja ya ada satu lagi. Iya, terus itu deh cabut yang di belakang rumah itu, nggak tahu. Dan itu nggak kenal juga sih aku, cuman kayak tahu aja. Soalnya kan itu pagarnya tuh tinggi banget. Mereka tuh pagarnya tinggi dan emang ketutup gitu. Sekarang sih rumahnya udah berubah jadi asrama mahasiswa Apus itu. Oh. Yang belakang rumah. Iya. Itu udah jadi asrama tuh. Nah, itu sebelumnya tuh kayak ketutup gitu. Cuman aku nggak tahu apaan.
kalau yang sama depan rumah masih fine sih, masih kayak tanya-tanyaan. Kalau kami pas keluar rumah bareng tuh si masnya itu juga masih nanya gimana kabar dek kayak gitu. Sekarang kamu kuliah apa? Mas aku udah lulus lama kayak gitu. Mas aku udah lulus lama. Oh iya kayak gitu. Tapi orang tua kalian addressing ke mereka gimana, kayak cara orang tua kalian mengenalkan mereka gitu? Itu bukan kenalin yang ini siapa gitu, tapi kayak Nggak inget, soalnya nggak ada gituan sih, nggak ada addressing khusus gitu, nggak ada. Soalnya kan emang kalau di tempat aku tuh zaman dulu kecil banget itu emang ngapalin semua tetangga kan, namanya siapa kan. Ya. Itu soalnya kalau misalnya kampungmu nggak? masih campuran Secara agama juga jadi nggak iya campur gitu. ya. Kan dulu kalau mau main kan teleponan ya. Jadi kan aku harus ngapalin tuh. Ini tuh rumahnya namanya Pak siapa, rumahnya Pak siapa gitu. Jadi aku harus ngapalin terus kayak nelpon. Mbak kamu di rumah nggak? Aku mau main. Kayak gitu. Terus kayak yang ke depan juga dulu soalnya depannya tuh taman gitu. Terus kayak ya kayak kita main-main aja. Dengan dulu waktu kecil kan semua orang tuh main bareng ya. Ya udah gede ya udahlah ya mau ngapain lagi. Kalau kampungmu juga campuran? Campur. Iya, campur. Ya cuma sekarang seperti banyak lingkungan dan komunitas jadi kayak yang tiba-tiba Muslim community. Iya, kayak yang dulu udah konservatif jadi makin aja. Gitu. Maksudnya aku sebenarnya yang sedih adalah karena sebenarnya kan itu dari dulu tuh aku selalu melihat perumahanku tuh sebagai cukup plural kayak gitu, karena ya itu kan kayak tadi aja tuh ada tiga keluarga peranakan, keluarga Chinese dengan karakter masing-masing kayak gitu kan istilahnya. Terus ya ada Katolik, ada yang Kristen atau apa kayak gitu. Dan ada satu keluarga Katolik dan Kristen yang deket banget, bener-bener udah kayak Pak Budiku sendiri gitu. Terus kayak ya udah aku kayak Natalan atau apa kayak juga kesana dan sebagainya kayak gitu. It was a very common thing back then, tapi kayak sekarang tuh jadi kayak bahkan kayak sempat ada kayak konflik di perumahanku gitu, karena ya itu ada ketika baru mau bikin acara pemberkatan atau apa atau perayaan atau apa, ada yang datang gitu menolak gitu sampai kayak gitu. Sumpah ada. Kamu notice nggak itu sejak kapan ada segregasi gitu? Zamannya SBY kok ya. Masa kayak ketika mulai di FPI dan sebagainya kayak gitu, dan partai berwarna hitam dengan simbol kuning. Itu kayak gitu mulai gitulah, kayak itu tuh kayak ya emang masa kayak aku rasa sama seperti banyak wilayah di Indonesia kayak gitu. Aku cuma sedih adalah kayak menyeramkan ya. Serem karena kayak it happens here kayak gitu kan. This sanctuary that I thought was safe kayak gitu, dan orang-orangnya terlalu dekat, udah terlalu tahu satu sama lain untuk kayak membiarkan terjadi. Karena bahkan di perumahan cuma kayak rumahnya tuh udah banyak dibeli kayak generasi keduanya, sekarang udah kayak generasi ketiganya, punya cucu, punya apa gitu. Jadi kan kayak I thought kayak practically kayak Everyone knows everyone. Everyone plays with everyone when they were kids kayak gitu. Yang sekarang udah udah bapak-bapak tuh dulu juga waktu kecil dan remaja tuh juga main sama satu sama lain. And that this can happen tuh kind of scary buat aku. Wow. Even here kayak gitu. Iya, karena aku mikir sebenarnya penetrasi mereka tuh gimana sih, cara berjalannya bisa sampai ternyata benar ngerusak gitu. Yang kita pikir keluarga kita kuat ternyata enggak. Aku rasa ya media mungkin more like from family kayak gitu. Pertama either dari sistem edukasinya atau dari lingkungan kerja sih kalau yang aku lihat dari situ, kayak kemudian masuk ke keluarga, baru dari keluarga jadi kayak nyebar kayak gitu. Yang lain
sejujurnya itu kan karena hal yang nggak pernah terjadi di neighborhoodku ya, yang sebenarnya cukup luas juga neighborhoodku tuh, maksudnya satu RT aja segitu sampai semua orang tuh ngira kayak itu ini tuh perumahan ya, tak bukan, kayak gini tuh kampung kayak gitu. Sebelah rumahku aja tuh suami istri yang umurnya mungkin di umur bapakku ya, jadi udah 60 sekian atau lebih bahkan ya, mereka tuh beda agama. Oh wow. Sebelah rumahku persis memang beda agama, suami istri. Anaknya tuh yang dilalah 4, 2 cowok 2 cewek. Yang cewek ikut Islam, yang cowok ikut agama ibunya gitu. Jadi itu sebenarnya menarik juga kan. Terus itu kalau misalnya ada yang belakang rumahku itu juga kan biasanya kalau misalnya ada apa pasti kan ya juga berdoa di rumah, apalah kayak gitu-gitu kan caranya mereka itu juga kayak fine aja. Saya kok dengernya juga baik-baik aja, kayak nyeneng-nyenengin aja denger ya, nyanyi-nyanyi gitu kan, menyenangkan gitu. Soalnya tanteku yang tinggal di rumah dulu selama dia kuliah di sini kan dia juga bukan muslim kan. Jadi kayak ya udah aja. Aku juga bang, karena aku ingat waktu aku SD itu aku punya tetangga kayak cuma let satu rumah kayak gitu tuh, yang ini apa namanya, suaminya bule Australia gitu, dan aku selalu main sama anak bayinya kayak gitu. Aku tuh ingat banget kayak gitu. Itu tuh dulu tuh kayak saupen itu ada saat sebelah rumahku bahkan kumpul kebo kayak gitu. Wow, Sumpah. kaya ya. Sumpah. Terus ada satu keluarga sih seniman banget ngono kae gitu, kocokane Mbak Galuh ngono kae. Oh, jadi kayak it was that diverse. It used to be kayak gitu loh. Sekarang enggak. Doesn't feel that way kayak gitu. Or at least kayak you need to pasang fasad betul sekali kayak gitu. Sedih. Kalian ada ini nggak sih ngerasa ada perbedaan setelah reformasi? Kamu Tin? Karena kalau emang di rumah sendiri kan kayak yang tadi aku bilang nggak merasa signifikan gitu loh, maksudnya antara sebelum reformasi terus pas reformasi Krismon atau setelahnya gitu kan aku nggak merasa ada sesuatu yang signifikan. Cuman tuh emang ada suatu hal yang aku dan implicitly disampaikan sama ibuku terutama ya, itu tuh karena pada saat itu rentang itu tuh emang kayaknya ibuku tuh di awal karirnya, terus bapakku cabut kan dari kerjaannya di BUMN gitu, jadi ya kayaknya itu it's hard time for her gitu loh, to keep the household gitu, dan untuk memenuhi kebutuhan householdnya gitu. Yang aku tahu sih cuma satu, aku tuh nggak bisa dapet hal-hal tersier gitu, memang nggak bisa, dan aku nggak pernah, akhirnya belajar untuk nggak pernah minta gitu loh. Kalau punya pengenan, setuju. kalau punya pengenan tersier kayak apa yang ya kayak misalnya aku pengen mainan, pengen baju, buat aku baju tuh tersier ya. Sampai sekarang aku merasa baju itu tersier. Kalau di luar yang oh ya lo tuh udah punya dan itu sebenarnya bisa dipakai untuk occasion apa kayak gitu. Jadi kan ada tuh orang beli baju, kalau aku zaman kecil ya, yang merasa bahwa kalau misalnya datang ke apa sih kayak department store gitu kan, ada orang beli baju ya just because aja kan ya. Even ketika itu di section anak-anak kan, atau yang sepantaran gitu, aku tuh nggak bisa melakukan itu. Beli makanan yang aku mau, beli mainan yang aku mau, beli baju yang aku mau, itu harus ada special occasion satu dan on budget. Ya benar banget ya. Kayak gitu. Ya. Dari situ aku jadi belajar bahwa aku tuh nggak akan pernah minta gitu, karena emang nggak bisa gitu. Ya, aku ini part yang nggak pernah minta, ini satu hal yang kerasa di sampai aku sekarang juga. Kan? Sampai sekarang iya, aku akhirnya belajar untuk tidak nggak terbiasa minta kayak asli, gitu. iya. Even kayak for a very hal-hal yang sangat penting aja tuh kadang-kadang ya aku ngusah kayak aku dewe kayak gitu. Asli sama. Iya kan? Padahal I know bahwa masa gini apa as a child kayak gitu itu tuh sebenarnya satu hal yang tidak perlu dilakukan kayak gitu, dan in a way kayak orang tua aku juga berusaha menyampaikan hal itu, but I just know bahwa kayak aku nggak pengen ngerepot kayak gitu loh. Iya, sama-sama. Ya kayak jadi kayak ada satu masa yang bahkan kayak ibuku tuh sampai sempet kayak
marah kayak gitu karena kayak aku somehow memilih untuk menabung untuk beli buku pelajaran dibandingkan kayak ngasih aku butuh kayak gitu tuh. Oh sih meme yang enak zamanku toh gitu. Sebenarnya itu tidak terjadi Nggak. di orang. Nah, Tetel. Aku tetap enggak Sebenarnya aku sih. tetap nggak merasa itu relate sih sebenarnya sampai sekarang. Toh di householdku tuh juga nggak ada yang ngobrolin itu bahwa masa itu lebih enak dari sekarang atau apa, kayaknya nggak juga deh. Kalau aku dibahas sih gimana dan aku kayak see it clearly how every one of my family itu kayak always look at that sticker with contempt kayak gitu loh istilahnya. Kayak ya masa kayak ya itu tadi ya, as simple as kayak bapakku nggak bisa beli buku yang dia pengen karena kayak buku-buku ini tidak available, penulis-penulisnya di penjara gitu-gitu tuh loh istilahnya. Jadi kayak itu kalau di tempatku mungkin lebih verbalized kayak gitu atau at least expressed lah lewat gestures kayak gitu. Buatmu ada perubahan nggak reformasi ini? Pasca reformasi, pengetahuanmu berarti bukan ingatan ya? How do you see? Kayak naik turun ya. So pesoninya bebas kayak wes kayak Mendaki ahli gunung gitu. lewati lembah. Iya. Masa karena di satu sisi iya aku menyukai bahwa kayak arus informasinya jadi lebih terbuka gitu kan. Itu iya banget. Aku kayak bacaanku lebih banyak. Aku sangat merayakan masa-masa SD dan SMP ku sebenarnya karena kayak itu adalah masa-masa yang penuh dengan bacaan yang berwarna-warni kayak gitu loh dari mana-mana kayak gitu. Itu sangat menyenangkan dan aku berhutang kepada diriku di usia segitu karena membaca buku-buku ini kayak gitu. Dan of course kayak my parents karena kayak providing these books kayak gitu kan, dan itu kayak shaping mindsetku sekarang kayak gitu. Tapi ya of course kayak honestly kayak bahkan sampai sekarang pun ibuku tuh masih sering kayak ngomong semacam kayak generasi nih ibuku wes rusak kayak gitu loh, karena ibu merasa bahwa kayak Orde Baru tuh sangat merusak pola pikir generasinya kayak gitu. Dan bagaimana ibuku tuh kayak blaming korupsi dan sebagainya dengan masa-masa sebagai produk budayanya Orde Baru gitu-gitu tuh loh. Jadi dan aku rasa kayak itu masih kebawa somehow sampai sekarang, kayak somehow kayak reformasi nggak bener-bener membersihkan itu kayak gitu. Jadi kayak masih entrenched in the system, so to say kayak gitu. Misalnya aku ngelihat kayak ibuku sama bapakku juga masih sering berkonflik dulu di di kantornya kayak gitu karena praktik-praktik semacam ini kayak gitu, bahwa ibu kayak nggak mau sama sekali kayak gitu kayak budaya kebapaan sing duwe kuasa sapa kuwi sing ditutke ngono-ngono ku itu masih sering kayak gitu. Dan kayak bapak ibuku sama sekali nggak mau kayak gitu, ya salah gitu kan istilahnya, dan sangat vokal tentang hal itu kayak gitu. The fact bahwa that kind of thing still exists, I think kayak there's something, ada sesuatu yang sangat di permukaan gitu loh, yang belum benar-benar kayak berubah di dalam tataran yang lebih esensial gitu atau fundamental kayak gitu. Fondasional gitu. Yeah. Keluarga kalian patriarkis nggak sih? Enggak. Aku nggak merasa sama sekali. Keluarga inti kan ya? Iya ya, nuclear family. Gue mau bilang enggak kok kayaknya enggak juga, mau bilang iya kok kayaknya enggak juga, kayak gitu. Kayak enggak patriarkis sih somehow sebenarnya, karena ibu kan juga lebih banyak providing tuh ibu kan sebenarnya. Dan aku nggak apa-apa dengan itu kayak gitu kan. Dari situ aku juga ngelihat bahwa kayak ya udah aja gitu lah. Terus kayak diajak ngobrol tuh juga lama-lama ini, tapi mungkin kayak at some point kayak gitu ini nggak apa-apa perlu di ini mah ya nanti kayak di
Kalau di off the record nggak Iya, nih? kecuali kamu pengen ini off the record. Ya itu, kecuali mungkin di part bapakku mungkin ada, dia tidak patriarkis, tapi ada this kind of apa ya, Entitlement? kayak Beban. masculinity yang kayak kadang nggak pada tempatnya gitu loh, ngerti Ya, nggak sih? paham. Kayak gitu, dan aku nggak menyukai itu sebenarnya. I have to say I don't like Yeah, that, it's kayak okay. gitu. Dan aku kadang ngobrolin itu sama Iya, ibuku, iya. ke ibuku kayak gitu loh, kayak bapak tuh kayak gini, bapak tuh kayak gini, aku tuh kayak gitu. Ngobrolnya lebih ke ibuku kan aku, soalnya. Dan sebenarnya thankfully bahwa ibuku tuh mau mendengarkan aku, karena aku kan emang jadi yang paling wawewo ya di rumah, maksudnya di antara kakakku dan adikku, dan kakakku sudah tidak di rumah lagi juga kayak gitu, dia udah di luar kota. Jadi gitu, aku jadi lebih banyak ke ibuku, wawewo kayak gitu. Pokoknya beban-beban domestik bapakmu juga turut andil. Mungkin porsinya juga masih tetap lebih banyak ibuku sih ya. Bocor. Sedikit tapi nggak apa-apa. Kalau kamu, Kip, di rumah? Aku rasa ya kayak tadi sama Tita sebut, aku tuh cukup privilege karena aku tidak pernah merasa lingkungan keluarga aku tuh patriarkal sama sekali. Pertama, keluargaku itu aku tuh lebih dekat dengan keluarga ibu dibandingkan dengan keluarganya bapak kayak gitu, karena keluarga bapak tuh muslim yang cukup konservatif, tetapi bapak sendiri pemikirannya cukup liberal menurut aku kayak gitu. Jadi kayak of course in a way kayak ada disconnection antara bapak dengan keluarganya dari segi situ. Maksudnya kayak tetap dekat dan akrab kayak gitu sebagai saudara, tapi dalam segi yang lain tuh nggak bisa nyambung gitu loh. Dan itu yang membuat somehow kayak jadi melo, kayak apa namanya, ketutnya tuh ke keluarganya ibu, karena keluarganya ibu tuh yang kakungku Katolik, terus habis itu padi budeku mayoritas Kristen kayak gitu. Budeku ada yang kayak semacam kejawen kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak more diverse kayak gitu, dan kayak kemudian kayak far welcoming kayak gitu ya. Salatiga Pride karena kami dari Salatiga kan kayak gitu. Terus tuh juga, nah menariknya adalah yang dari ibu ini tuh the women tuh kayak yang bener-bener kayak wah gitu loh. Kayak it's kayak sangat vokal, sangat dominan kayak gitu dalam menentukan hal, dalam mengurus banyak hal kayak gitu, nggak sekadar kayak urusan domestik tapi juga bagaimana kemudian ketika urusan domestik ini nyebar ke urusan publik tuh juga yang dominan tuh ya mereka kayak gitu tuh loh istilahnya kayak gitu, yang mengambil decision making in economics and stuff kayak gitu kayak super menyenangkan kayak gitu. Dan itu tuh cukup mempengaruhi pola pikirku sampai sekarang kayak gitu, yang melihat bahwa kayak Yos ini sesuatu baik kayak gitu kan, karena kayak gitu. Dan bapakku sendiri secara karakter tuh bukan tipe orang, maksudnya lebih kalem dibandingin ibuku kayak gitu kan. Can see that. Ya far lebih kalem kayak gitu, dan kayak kayak bapakku baru akan ambil suara ketika emang udah nggak ada, maksudnya ketika diskusi atau nggak bisa ada, ketika harus ada arbitratornya kayak gitu. Bapakku baru akan ngomong, kalau nggak ya bapakku kan biarin aja kayak gitu, nggak yang kayak gimana ataupun kayak lebih ke di belakang layarnya. Kayak misalkan ibuku tuh sama mbakku pernah berantem karena mbakku nggak mau masuk IPA, ibuku pengen banget dia masuk IPA, sampai kayak sebulan atau berapa lama kayak gitu nggak ngobrol kayak gitu. Dan kayak lebih ke kayak gimana bapakku berusaha kayak ke ibu bahwa kayak mbok ojo ngono karo anake, karena bapakku tuh prinsipnya adalah kowe terserah kowe meh ngopo, yang penting kowe sembodo. Jadi kayak bapakku nggak pernah kayak bilang bahwa kamu harus ini, kamu harus itu, enggak ya, kayak ya kalau kamu itu sing sembodo kayak nek kowe pengen iki ya ora apa-apa, tapi kowe kudu sembodo gitu-gitu aja kayak gitu kan istilahnya. Baru dan bahkan kayak ketika itu pun kayak aku nggak ngerasa kayak bapakku terus kayak bilang atau marahin mbakku, kowe kira ngono karo ibumu, ibu ki nggak boleh gitu sama anaknya, nggak juga kayak gitu. Mereka berdamai sendiri kemudian kayak gitu istilahnya, lebih ke kayak gitu sih. Dan bapakku nggak takut buat ngambil kerjaan domestik, bahkan in a way bapak tuh malah menekankan itu ke aku dan mbakku bahwa kayak kudu do iso umbah-umbah, kudu do asah-asah, kudu do iso ngresiki kamar mandi kayak gitu. Benar.
dan nggak dibedain mau aku cowok mau Betul. mbakku cewek kayak gitu, pokoknya dua-duanya harus bisa dan nggak pernah ada genderisasi in a way Betul. of these chores kayak gitu Iya. kan. Bapakku masak tapi ya emang nggak pinter aja gitu loh. Masa kayak paling tuh kayak bapak paling pinter masak tuh ndok kayak tomat kayak gitu. Dan kalau seumpamanya bapak pengen itu atau ke rumah pengen itu, ibuku nggak akan cawe-cawe kayak gitu. Tapi out of that simply karena ibuku tuh suka masak dan ibuku tuh lebih pintar masak, ya udah ibu aja yang ngambil, bukan karena kayak kan tugasnya ibu gitu tuh enggak. Aku rasa bahwa aku cukup mandiri aja, kalau pengen apa kayak itu ya udah kayak gitu, enggak yang kayak jaluk opo kayak gitu tuh enggak kayak gitu. Jadi ya aku mungkin bersyukurnya adalah karena bapakku tuh cukup demokratis banget di situ kayak gitu. Jadi yo aku nggak pernah merasa bahwa keluargaku tuh somehow ya itu patriarkal, bahwa kayak wah lanang ki kudu kayak gitu. Lucky you ya Kit, lucky you. Sungguh iri saya.